Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi ya di channel gue. Ini udah lama gak bikin video dan ini gue sekarang berada di Medland ya, di Medland Cibitung. Jadi gue baru banget ini keluar dari bioskop ya. Jadi ini habis nonton film Pangku ya, jadi makanya jagoannya kayak begini. Jadi ini baru banget keluar dan ya gue bisa bilang film Pangku ini adalah salah satu film terbaik ya yang gue tonton di tahun ini. Jadi ini apa istilahnya ya, ini bahkan lebih ekspektasi gue ya. Jadi kan film Pangku ini kan film debutnya Bang Reza Radian ya sebagai sutradara, tapi dia di sini kelihatan banget dia udah kayak sutradara pro. Dia gila apa filmnya bener-bener, kalau dia sih emang filmnya art house banget ya, bener ke festival banget. Cuman berkat Bang Reza ini film bisa jadi komersil gitu loh. Jadi ya berkat nama dia tarik Bang Reza gitu kan sebagai aktor saya sudah malam bintang di dunia acting Indonesia. Ketika dia bikin film, sebenarnya ini filmnya bukan film yang sebenarnya ya. Ya sebenarnya film ini kelihatannya ciri khasnya tuh kayak film-film art house banget lah, film festival, film-film yang emang ini istilahnya seni banget lah, bukan pop fix lah. Cuman surprise ini bisa diterima oleh bisa relate lah, bisa relate oleh seluruh lapisan masyarakat gitu loh, seluruh kalangan masyarakat. Jadi nggak segmented ini loh. Jadi kan ini kan film Pangku ini sebenarnya intinya kan sebenarnya adalah kalau kata Bang Reza kan, kalau misalkan kalau pas dia main interview podcast gitu kan, dia katakan surat cinta untuk ibunya sebagai single parent ya bener kan. Jadi sebenarnya Bang Reza ini dia membuat film itu untuk para single mom di luar sana gitu, pak ibu yang berjuang menghidupi anaknya sendirian ya kan. Berkat juga di pengalaman Bang Reza gitu. Jadi dia bikin film Pangku ini ya sebenarnya dia bisa diterima bukan cuma oleh kalangan single mom misalkan ya, atau single dad atau single parent yang lain itulah, tapi memang film ini bisa terima oleh seluruh kalangan masyarakat. Relate lah dengan kondisi kita, meskipun ada yang misalkan orang tuanya lengkap pun ya, ada orang tuanya lengkap ya, ini masih bisa relate gitu loh. Gua aja sebenarnya kan emang sekarang udah single parent istilahnya ya, tinggal nyokap doang gitu kan. Jadi gue bener-bener memahami gitu perjuangan nyokap untuk membesarkan gue gitu, meskipun ya sebenarnya kan bokap baru meninggal tahun-tahun ini gitu kan. Jadi dan nyokap udah pensiun lama, tapi dari waktu dulu gitu kan, waktu nyokap masih kerja gitu kan, bareng bokap masih kerja. Jadi gue tahu tuh dia dari pagi pulang malam gue dibikin pembantu, terus dikasih fasilitas yang terbaik waktu itu ya, waktu masih jajan masih kerja. Itu kelihatan berdua nyokap tuh memang otak panding, kerja keras apapun, sekuat tenaga pasti ujung-ujungnya untuk membagian anak ya. Dan itu gue ngerasain banget waktu nyokap bener-bener udah pensiun ya, dan bokap udah meninggal. Jadi perjuangan beliau yang membesarkan gua dengan segala macam segala macam fasilitas, dengan segala macam cara lah gitu kan, itu akhirnya baru bisa ketik sekarang gitu. Gua bersyukur sekali gua masih ada nyokap juga, bokap udah wafat ya, tapi gua masih ada nyokap. Gua nyokap dari dulu sampai sekarang. Gua kagum banget bahkan ketika gua sudah segede ini gitu kan, sudah hampir tua ini ya, nyokap masih ada gitu, masih ada di rumah untuk ya paling ngurus gua ketika bisa kecil gitu kan. Iya betul, ngurus gua gitu lah, ngurusin gua. Terus ya gue intinya yang pengen gue bilang tuh, gue relate dengan film Pangku ini. Gue gitu, film Pangku ini bener-bener perjuangan single mom ya, single parent yang bisa membesarkan anaknya di tengah segala keadaan, bahkan sebagai cara apapun dilakukan ya, itu menjadi gadis Pangku ini ya, gadis Pangku. Dan dari sini juga gue bisa belajar ya, bahwa ternyata ada bukan tradisi, ternyata ada secara tidak langsung ya, secara tidak tertulis ya,
dan kebiasaan memang orang-orang di Jalan Pantura sana emang suka kalau minum kopi itu suka dipaku-paku. Itu gue baru baru tahu juga itu, maksudnya eh, baru memahami lah kalau ada seperti itu gitu ya, karena kan gue belum pernah ke Pantura itu kan, belum pernah. Kalaupun gue waktu itu naik bis juga naik bis lewat Pantura juga cuman eh, turun doang di pool bis gitu kan, nongkrong bentar, tapi gue nggak sampai turun di apa namanya warung kopi pangku kayak begitu, nggak pernah gitu. Jadi ya dari film Paku ini ya gue belajar bahwa kasih ibu sepanjang masa gitu kan, perjuangan seorang ibu sangat anaknya itu bisa disepelekan dengan cara apapun, dengan apa ya, dengan dalam keadaan apapun pasti ibu selalu inginkan yang terbaik ya, selalu inginkan yang terbaik untuk anaknya, either dia masih bersuami gitu kan, masih ada ayah gitu, atau misalkan tidak ada sendirian gitu. Dan bahkan untuk single dad misalkan yang ibu ya sudah meninggalkan duluan gitu kan, itu juga pasti relate kan bagi ini kan, bahwa untuk single parent bukan cuma ibu tapi bapak juga ya gitu. Cuma juga dari sini jadi kayak tahu gitu, kayak tahu kebiasaan orang-orang sana gitu kan. Jadi ada budaya gitu sebenarnya kan, ada budaya lagi bahwa minum kopi pangku di Pantura itu ternyata udah apa namanya, udah jadi kebiasaan lah bagi para sopir-sopir atau orang-orang yang baru lewat gitu kan di sana gitu kan. Jadi ya intinya Bang Reza ini udah sebagian betul itu udah eye opening banget ya, udah eye opening banget untuk membahas isu ini gitu kan, isu ini. Terus juga sini gue sebenarnya nggak mau spoil terlalu jauh ya, mungkin kalian bisa tahu sendiri. Cuman di sini juga membahas juga apa namanya isu tentang ya apa bisa dibilang ya, itu tentang perselingkuhan kali ya, dalam tanda kutip perselingkuhan, tapi perselingkuhan dalam arti kata ya tidak secara langsung ya gitu, tidak langsung. Nanti kalian bisa tonton sendiri filmnya seperti apa lah, nanti kalian bisa nonton, terutama di ending kalian akan tahu ada semacam twist lah gitu kan. Itu yang berhubungan dengan itulah, dengan perselingkuhan itu tidak langsung ya. Pokoknya di sini banyak macam saya bahas kopi pakunya sendiri, budayanya, terus bahas kehidupan yang warga pesisir ini ya, warga perairan yang ya kayaknya kesannya termarginalkan gitu kan, tapi di tengah kekhususan mereka bisa mereka tetap happy, enjoy gitu, dan tetap bisa bahagia untuk hidup bersama ya. Karena itu paling penting ya, itu perjuangan seorang single parent untuk membesarkan anaknya itu benar-benar apa ya, nggak bisa dipandang sebelah mata lah, itu salut dari gua. Terus juga aktor-aktornya ya, di pemerannya ini gua impress banget ya sama Claresta Taufan. Ini sebuah keputusan besar ya bagi Bang Reza ya, karena kan Bang Reza Radian ini kan setiap film kan dia sudah banyak banget tuh adu acting dengan para aktris tenar papan atas gitu kan, bahkan udah berkali-kali kayak Tante BCL gitu kan, terus Laura Basuki, Chelsea Islan, Pevita Pierce, siapa lagi, Rehanun, Luna Maya, siapa lagi, apa ya, siapa, you name it lah, siapa ya, hampir semua pemeran wanita di Indonesia ini itu semua udah pernah adu acting dengan wanita. Tapi Bang Reza memilih Claresta Taufan sebagai pemeran utama film ini. Against all odds, gue liat perannya Claresta ini sini sebagai Sartika ya, nama karakter utamanya itu benar-benar di luar dugaan gue, bagus banget saat menjiwai, terutama ya apa namanya. Jadi kalau gue sih, kalau gue lihat ya, kalau gue perannya Claresta ini kayak Agni di film Tuan Jangan Ku Berdosa ya. Jadi sebenarnya kan Agni dan Claresta ini kan sebenarnya basicnya mereka bukan aktris sebenarnya. Mereka dulu kan seorang atlet ya, atlet bela diri ya kan, ada berdiri yang akhirnya mereka mereka pensiun dini, akhirnya coba untuk terjun ke dunia acting ya. Tapi sini gue melihat bahwa ya sama seperti Agni ini ya, sekarang Claresta juga udah mulai apa ya, udah mulai dapat jam terbang lah, udah mulai dapat jam terbang gitu kan, udah kelihatan lah dia pengalamannya banyak juga di dunia acting kan. Sebelumnya kan dia juga main di Abadinan Jaya gitu kan. Tapi sini bener-bener bagi gua apa ya, penampilan terbaik selama acting karirnya Claresta Taufan tuh di film ini. Sebelumnya dia cuma jadi supporting karakter ya kan, cuma mendukung pemeran utama. Sekarang dia jadi leadnya, dan bagus banget. Hampir 90% film ini tuh isinya dia, 90% gila isinya dia. Dan dari awal dia
apa namanya pertama muncul sampai ending terakhir itu betul-betul gue ngerasain pergolakan emosinya gitu kan. Gue emosinya dari yang awalnya ya berani gitu kan, awalnya berani, lama-lama jadi gelendotan gitu kan karena jadi takut terus sama jadi soft sampai akhirnya di klimaksnya akhirnya dia seperti itulah, nanti emosinya memuncak gitu kan. Ada satu adegan pokoknya itulah, itu bisa disampaikan dengan baik oleh Karesta. Dan gue beranggapan ya, gue berpikir bahwa ini Karesta bisa jadi kuda hitam nih untuk FFI ya, karena kan selama ini kan FWM ini kan untuk artis terbaik kan pasti selalu menjagokan Sheila Dara ya, Sheila Dara Aisyah di berkat film Sore ya. Tapi Karesta ini bisa jadi kuda hitam ini kan karena BTW juga pemirsa FFI kan udah diumumin kan, jadi artis terbaik sendiri ya si ada Sheila Dara, terus ada Aurora, ada Claresta, ada Aurora Ribeiro, tapi Aurora Ribeiro itu The Shadow Stress ya. Ada Aca, Kodra 2 sama Aca Septriasa ya. Kodra 2 sama satu lagi itu si ini. Aduh, gue juga lupa itu. Pokoknya ada satu lagi lah. Pokoknya intinya itulah. Pokoknya Sheila Dara ini yang tadinya benar-benar dijagoin ya untuk menang FFI ini bisa ada penantang serius nih, ini bisa jadi Karesta yang bakal mengambil trofi ini gitu ya, karena kan ini emang Ghost Gopi kan film ini kan late submission banget ya, karena kan film ini kan baru premier bulan September kalau nggak salah ya, akhir September di Busan ya, Busan Festival, dan baru tayang di bioskop kan kayaknya baru 2-3 hari ini ya. Cuman memang udah masuk FFI itu udah pencapaian luar biasa ya, banyak nominasi juga yang didapat, masuk buat penulis skenario itu buat Bang Reza sama rekannya. Sayang dia juga nggak masuk Oscar terbaik ya, padahal harusnya Bang Reza ini bisa masuk sutradara terbaik, karena tadi seperti gue bilang Bang Reza ini sutradara debutan tapi udah kayak main pro gitu loh. Jadi emang bener-bener pengalaman dia selama di dunia acting, bekerja dengan banyak sekali sutradara, banyak sekali kru gitu kan, dia dapat banyak insight dari mana-mana gitu kan. Itu membuat dia sudah matang sejak berproses dari peran dia sebagai aktor gitu. Jadi dia nggak perlu belajar sinema, maksudnya ya pasti tetap harus belajar gitu ya. Ini kan semua kan hidup ini kan pasti selalu ada pembelajaran, kita harus belajar, cuman dia nggak perlu belajar dari awal untuk menjadi sesuatu yang baik. Dia cukup belajar dari pengalaman dia sebagai seorang pemeran, itu dia dia tambah lagi dengan ya pelajaran sinetfil gitu ya, pelajaran tentang film gitu kan, tentang pembuatan film. Cuman dari situ aja tuh dia udah bisa meramu itu jadi sebuah film yang luar biasa gitu. Jadi harusnya sih Bang Reza ini harusnya masuk seharusnya ini film jadi sutradara terbaik. Saya waktu itu dia nggak masuk nominasi, tapi Pangku juga film terbaik. Nah, Pangku ini juga bisa jadi bisa jadi kuda hitam nih di film terbaik ini, karena sebenarnya kan apalagi sejak FFB kemarin ya, FFB kan Sore menang kan, film terpuji kan. Pasti kan orang menjagokan Sore untuk menang film terbaik ya di FFI ya. Dulu juga saingannya ketat-ketat, ada Pengepungan di Bukit Duri, ada Sore, ada Jumbo ya kan, sama ada Perang Kota terakhir. Tapi Pangku yang maksudnya ini gue kemungkinan besar kayaknya bisa jadi pemenang di FFI, karena ini film yang paling istilahnya kan tadi bukan popcorn flicks ya, yang kalau yang lain kan mungkin emang sudah di handle sama sutradara yang senior gitu kan, terus juga memang bisa dinikmati semua umur ya kan, bisa kalangan. Apalagi kan Jumbo kan istilahnya, Jumbo itu kan udah film animasi yang paling proper pertama di Indonesia kan juga. Jadi kemana itu kan popcorn flicks kan, karena itu bisa dinikmati oleh semua kalangan. Tapi ya kayak Sore drama romance juga, meskipun agak segmented tapi dari basicnya masih bisa menjamah banyak kategori ya. Mungkin dari Perang Kota sama Pangku ini yang jadi si kuda. Sebenarnya kalau Perang Kota juga gue nonton Perang Kota ya, emang Perang Kota filmnya agak gimana gitu. Cuman gue sih Pangku tuh bisa jadi ancaman serius ya untuk Sore ya, karena tadi gue bilang
untuk artis terbaik tadi apa Karesta bisa apa namanya bisa menyalip Sheila Dara gitu kan dari apa namanya dari persaingan. Terus untuk skenario juga Bang Reza kayaknya bisa menang ini kan, karena skenario ini paling apa ya, paling relatable, paling natural istilahnya, dan paling orisinal ya kalau gue lihat. Dan juga ini emosional sekali ya, karena kan ini kan sekali lagi ini Surat Cinta untuk Ibunya, jadi belum diaplikasikan secara matang di emosinya. Dan betul sih gue rasa Pangku bisa menang ini, bisa jadi kuda itu, maka mungkin bisa menang untuk mengalahkan film-film yang udah established. Jadi kalau bisa gue bilang Pangku ini satu film terbaik yang gue tonton di tahun ini gue nggak expect filmnya sebagus ini. Waktu ending gue apa ya, terharu sih gue tuh, waktu endingnya terharu, walaupun gue ini nggak nangis ya, tapi gue ada perasaan hati gue nih merasa sedih campur seneng kayak akhirnya endingnya seperti ini ya. Gue seneng sih setelah perjuangan Sartika ini dari film dari menit pertama sampai akhir ini, perjuangan dia membesarkan anaknya gitu kan, kerja apapun dan disakiti macam-macam gitu kan, tapi akhirnya terbayar lah dengan senyumnya dia di akhir film. Pokoknya kan satu sendiri lah film Pangku ini ya, makanya the best ya. Ini kalau bisa gue bilang Pangku ini salah satu film terbaik yang gue tonton di tahun 2020 ini bersama dengan Flow ya, sama dengan Flow, dan gue yakin sih ini film bisa jadi bisa jadi kandidat serius untuk menangkan film terbaik ya di FFI ya, berikut dengan kategori pendukung lainnya. Jadi sukses ya buat Bang Reza Ardian, selamat atas debut peradannya, film panjang pertamanya Bang Reza. Semoga setelah ini Bang Reza akan kembali dengan ide-ide yang fresh gitu kan, ide yang cemerlang, akhirnya bisa membuat film lagi. Dan kalau bisa nanti film selanjutnya ngajak rekan-rekannya dulu lah yang suka adu acting sama Bang Reza lah ya, jadi mantap nanti ya. Oke. Itu aja dulu ya videonya. Ini udah lama juga nggak bikin video ya, ini jadi spesial review film Pangku, fresh from di Cinemas ya, baru banget keluar dari bioskop, jadi gue langsung review aja. Mungkin gue akan bikin video lagi kalau misalkan FFI udah apa ya, udah selesai ya, karena gue jujur gue bener-bener excited tahun ini dengan FFI ya. Kalau tonton sebelumnya tuh gue nggak begitu antusias nonton FFI, sekarang gue pengen nonton banget FFI tahun ini karena ini persaingan filmnya kacau-kacau sih, mantap, keras-keras pokoknya ini. Pokoknya nanti mungkin gue akan review FFI kali ya, pegelaran FFI 25 kalau misalkan nanti gue udah nonton, mungkin akan gue buat videonya, tapi lihat aja nanti lah ya. Ya untuk sementara ini kalian bisa komen juga, bisa komen misalkan udah ada yang nonton filmnya, mungkin perasaan kalian kayak gimana apa namanya, apa ya istilahnya, opini kalian lah berkaitan tentang film Pangku ini, apakah sesuai dengan ekspektasi atau bakal lebih ekspektasi, atau mungkin di bawah ekspektasi kalian. Nah itu bisa tulis di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Gue Giovanni cabut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.